Kabut tipis menyelimuti ruang misterius ini, menyebabkan seluruh area tampak agak redup. Ruang ini benar-benar sunyi. Suasana itu seolah-olah tenang selama ribuan tahun. Sepetak tanah mengapung di ruang yang tampaknya luas dan tak berbatas ini. Tanah digantung di udara tanpa dukungan apapun. Itu tampak seperti pavilion di udara. Kesepian yang berlangsung lama akhirnya hancur hari ini. Ruang berkabut tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, terowongan spasial besar muncul. Setelah itu, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalam. Akhirnya, mereka mendarat di sebidang tanah itu. Apakah ini istana dewa kuno? Tubuh Xiao Yan baru saja mendarat di tanah saat matanya buru-buru menyapu sekelilingnya. Namun, dia tertegun menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan besar jiwa tingkat D-nya, dia sebenarnya tidak dapat menyelidiki melebihi radius 10.000 kaki. Jelas, tempat ini memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kekuatan spiritual. Sun Er, Cailin dan yang lainnya juga dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menunjukkan ekspresi hati-hati saat mereka menyaksikan ruang misterius ini. Dengan banyaknya sosok manusia yang muncul, para ahli dari kedua belah pihak pun buru-buru berpisah. Setelah itu, mereka menatap sisi lain dengan mata hati-hati saat mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai serangan diam-diam. Jangan sampai terhalang oleh mereka. Ayo pergi. Api pelahap kehampaan melirik kelompok Gu Yuan. Setelah itu, matanya beralih ke alam ini. Ada beberapa fluktuasi aneh muncul di matanya. Setelah itu, dia berbicara dengan suara lembut. Dia kemudian memimpin untuk bergegas ke kejauhan. Hun Tiandi dan para ahli dari klan Hun segera menyusul. Api pelahap kehampaan sebenarnya menyadari jalannya. Gu Yuan kaget setelah dia melihat adegan ini. Bahkan dia bisa merasakan tekanan setelah tiba di tempat ini. Tidak mungkin baginya untuk menyelidiki dan menemukan pil embrio tingkat D dalam waktu sesingkat itu. Tanpa diduga, api pelahap kehampaan ini sepertinya sangat akrab dengan jalannya. Api pelahap kehampaannya. Jukun terkejut. Dia segera mengangguk sambil berpikir keras. Tidak mengherankan baginya untuk mengetahui jalannya. Ikuti mereka. Jukun tidak memberikan penjelasan apapun setelah suaranya terdengar. Dia langsung memimpin untuk mengejar. Gu Yuan dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Kedua kelompok itu maju dengan kekuatan penuh di tanah yang tampaknya luas dan tak berujung ini. Mereka seperti bintang jatuh yang dengan cepat membelah langit. Pengisian cepat ini berlangsung selama lebih dari selusin menit. Akhirnya, kecepatan api pelahap kehampaan dan yang lainnya di depan secara bertahap berkurang. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengejar setelah kecepatan mereka berkurang. Setelah itu, mereka melihat aula batu kuno yang muncul di dataran luas itu. Panas yang membara melintas di mata mereka. Aula batu berdiri dengan tenang di dataran luas dan tak berujung. Aura kuno menyebar darinya dan bergema ke seluruh angkasa. Di depan aula batu ada bujur sangkar yang tak tertandingi. Ada banyak pilar setinggi 10.000 kaki yang berdiri di kedua sisi alun-alun. Aura agung yang menjulang tinggi menerkam dari tempat itu. Kelompok Xiao Yan dengan hati-hati mendarat di alun-alun. Beberapa suara gesekan terdengar pelan di tanah batu saat langkah kaki mereka mendarat. Ada jarak antara kedua belah pihak. Setelah itu, mereka menempati kedua sisi aula. Mereka buru-buru mengayunkan kaki dan dengan hati-hati berjalan menuju alun-alun. Alun-alun ini sangat luas. Seolah-olah mereka adalah semut yang merayap di atas gurun dan berjalan di hamparan yang luas ini. Sulit bagi mereka untuk melihat batasnya. Namun, semua orang yang hadir di sini sudah bisa dianggap sebagai orang terkuat di benua Douki. Semuanya memiliki keteguhan logam yang tak mudah digoyangkan. Karenanya tidak ada yang membuat keributan. Hati setiap orang dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan di tempat seperti ilahi ini. Hah! Langkah kaki Xiao yang tiba-tiba berhenti saat dia berjalan. Dia menoleh dan melihat ke puncak pilar batu di depan. Ada sekelompok api berwarna kuning tua muncul darinya. Api semacam ini memungkinkan Xiao Yan untuk melihat dari sekilas bahwa itu adalah semacam api surgawi.
Jika dia menebak dengan benar, ini pasti api kuning misterius yang menduduki peringkat 23 di peringkat api surgawi. Kenapa api surgawi ini begitu lemah? Namun, Xiao Yan segera mulai cemberut. Ini memang api kuning misterius. Namun, itu tampak sangat lemah dan kecil. Penampilannya seolah-olah kekuatan yang dimilikinya dalam api surgawi telah benar-benar hilang. Api tiba-tiba berkumpul di bahu Xiao Yan saat dia merasakan beberapa keraguan. Setelah itu, Yi kecil muncul dalam sekejap. Ia melihat ke alun-alun yang tenang ini dan ekspresi yang agak linglung tiba-tiba melonjak di matanya. Tempat ini sangat familiar. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti setelah dia mendengar suara rendah Yi kecil. Dia menoleh dan menatap Yi kecil dengan kaget. Familiar. Ini adalah istana dewa kuno. Siapa yang familiar dengan tempat ini? Apa yang terjadi? Cahaya melintas di mata Xiao Yan. Sebuah pikiran muncul di hatinya dan itu ditransmisikan ke hati Yi kecil. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa bahwa tempat ini agak familiar. Sepertinya, aku pernah ke sini di masa lalu. Yi kecil menjawab sambil merasa linglung sesaat. Ekspresi Xiao Yan berubah dengan cepat. Dulu pernah ke sini? Bagaimana mungkin? Istana Dewa Kuno dibuka untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang Istana Dewa Kuno yang dibuka sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan pertama kali berpikir bahwa itu konyol ketika dia mendengar Yi kecil menyebutkan pernah ke tempat ini sebelumnya. Namun, segera setelah itu, dia berpikir bahwa Yi kecil, yang terhubung secara mental dengannya, pasti tidak akan berbohong. Dengan cara ini, tampaknya ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa apa yang dikatakan Yi kecil itu benar. Namun, Xiao Yan tidak mengerti mengapa Yi kecil merasa tempat ini sudah tidak asing lagi baginya. Xiao Yan mengerutkan kening. Langkah kakinya menyusul yang lain. Pada saat ini, semua orang juga menemukan api surgawi di pilar batu. Namun, api surgawi dengan peringkat yang terlalu jauh dari 10 besar. Makanya, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, mereka telah berjalan sejauh 1000 kaki lagi ketika pilar batu lain yang menjulang tinggi muncul. Ada juga sekelompok api yang naik di pilar batu. Api roh 10.000 binatang, peringkat 22 di peringkat api surgawi. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat dia melihat sekelompok api merah yang naik, yang secara samar-samar mengungkapkan penampilan puluhan ribu binatang. Matanya bersinar. Setelah itu, dia melihat ke depan. Langkah kakinya menjadi sangat cepat. Melihat ini, Gu Yuan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Mereka sekali lagi maju sejauh 1000 kaki. Pilar batu lain muncul. Ada juga api surgawi yang berbeda yang muncul darinya. Namun, api surgawi ini tidak memiliki kekuatan yang terlalu besar. Sekilas, itu tampak seperti pajangan dinding. Namun, Xiao Yan, yang fasih dalam api surgawi, mengerti bahwa api surgawi ini tidak palsu. Mereka semua adalah api surgawi asli. Ini semua adalah api surgawi. Kelompok Gu Yuan melihat pemandangan ini. Mata mereka menunjukkan ekspresi kaget. Tampaknya di depan ada api surgawi dengan peringkat yang lebih tinggi. Xiao Yan bergumam lembut. Dia menoleh dan menatap Yi kecil, yang duduk di bahunya. Setelah itu, matanya beralih ke api pelahap kehampaan dari jarak dekat. Emosinya juga tampaknya memiliki riak yang besar. Namun, sepertinya ada ekspresi hilang yang mirip dengan Yi kecil di dalamnya. Lebih cepat! Xiao Yan mendesak. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Kelompok itu segera mengikuti. Dengan kecepatan yang meningkat, banyak pilar batu yang menjulang tinggi muncul satu demi satu. Di sini juga terpajang api surgawi yang terletak di atas pilar batu ini. Di antara api surgawi ini, Xiao Yan bisa melihat api inti teratai hijau yang sangat familiar, api hati jatuh, api hati laut, api dingin tulang, dan lain-lain. Tidak terduga bahwa Dewa Kuno Toushi benar-benar suka mengumpulkan api surgawi. Setelah melihat api surgawi peringkat 6 mereka juga melihat api penghancur 8 gurun, bahkan Gu Yuan tidak bisa menahan untuk berseru.
Aku ingin tahu apakah api surgawi peringkat 3 teratas yang legendaris di peringkat api surgawi ada di sini? Yan Jin mengangguk. Dia tiba-tiba melihat Yi kecil di bahu Xiao Yan dan api pelahap kehampaan dari jarak dekat. Meskipun api surgawi sangat langka di dunia ini, mengapa ada lebih dari satu di sini? Namun, api surgawi peringkat 3 ke atas itu berbeda. Mungkinkah ada api teratai pemurnian iblis atau api pelahap kehampaan juga di alam ini? Namun, api teratai pemurnian iblis dan api pelahap kehampaan keduanya saat ini ada di sini. Satu ada di tangan Xiao Yan sementara yang lain telah berubah menjadi bentuk manusia untuk membantu klan Hun. Mungkinkah Dewa Kuno Toushi itu telah menduplikat api teratai pemurnian iblis kedua dan api pelahap kehampaan? Ayo cepat! Yan Jin jelas bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan mereka yang dari klan Hun dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka setelah bertukar pandang. Kedua kelompok dengan cepat bergegas melewati alun-alun yang luas. Sesaat kemudian, semua sosok itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, mereka secara bertahap mendekati ujung alun-alun. Setelah mereka melewati dua pilar batu yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan semua orang, Kaisar Emas Pembakar Api Surgawi. Setelah itu, semua orang segera mengarahkan pandangan mereka ke atas pilar batu saat mereka melihat dua pilar raksasa. Kali ini, bagaimanapun, mereka tidak melihat kedua api surgawi di atas pilar batu. Bagian atas pilar batu itu kosong. Api teratai pemurnian iblis dan api pelahap kehampaan yang diharapkan tidak ada di sana. Dengan kata lain, tampaknya kedua jenis api surgawi ini tidak termasuk dalam koleksi Dewa Kuno Toushi. Semua orang menghela nafas pelan setelah melihat ini. Mereka tampak sedikit menyesal. Ini adalah dua pilar batu terakhir. Tampaknya bahkan Dewa Kuno Toushi tidak dapat memperoleh api surgawi peringkat pertama yang legendaris itu. Gu Yuan juga berbicara agak menyesal setelah melihat ujung alun-alun setelah melewati dua pilar batu. Xiao Yan tidak menyela. Matanya hanya terkejut saat dia menatap dua pilar batu yang kosong. Tangannya perlahan menyentuh Yi kecil yang berada di bahunya. Tiba-tiba, dia teringat perasaan akrab yang disebutkan Yi kecil sebelumnya dan bagaimana api pelahap kehampaan tahu jalan di sini. Xiao Yan menyentuh api teratai pemurnian iblis. Setelah itu, dia melirik api pelahap kehampaan, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir sedang melihat pilar terakhir dengan ekspresi yang linglung. Dia menunjukkan perasaan yang sama dengan Yi kecil. Melihat ekspresi yang agak aneh dari api pelahap kehampaan, sebuah pemikiran yang menyebabkan kepala seseorang menjadi mati rasa perlahan bangkit dari dalam hati Xiao Yan. Ini bukan karena Dewa Kuno Toushi tidak mengumpulkan api teratai pemurnian iblis dan api pelahap kehampaan, sebaliknya, keduanya telah melarikan diri dari tempat ini. Pikiran ini baru saja terbentuk dari kepalanya ketika dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh Xiao Yan dan dia tidak bisa lagi melarikan diri darinya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan kejutan besar di dalam hatinya. Jika dia menebak dengan benar, Dewa Kuno Toushi ini benar-benar sangat menakutkan. Selain api surgawi peringkat pertama, api surgawi lainnya pernah ada di tempat ini. Api surgawi ini mungkin memiliki esensi api surgawi asli mereka tetapi tampaknya seolah-olah semua energinya telah menghilang. Saat ini, mereka hanyalah api biasa dengan bentuk aslinya. Mata Xiao Yan menyapu pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya dan tanpa sadar merasa agak menyesal. Jika mungkin untuk menelan dan memurnikannya, kemungkinan kekuatannya akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Menelan 20 jenis api surgawi secara bersamaan. Sepertinya hampir tidak ada orang di masa lalu atau sekarang yang bisa melakukannya. Yi kecil duduk di bahu Xiao Yan. Wajah imutnya mengandung kerutan yang rumit. Ia melihat kedua pilar batu dan ekspresi di wajah kecilnya agak kusut. Ekspresi wajahnya menggambarkan tentang kehilangan, menyakitkan, menakutkan, kekesalan, sedih, kusut dan lungset. Tangan Xiao Yan dengan lembut menepuk kepala Yi kecil. Dia sudah bisa yakin bahwa Yi kecil dan api pelahap kehampaan tertahan di pilar batu ini. Pada akhirnya, bagaimanapun, keduanya entah bagaimana bisa melarikan diri. Mungkin telah terjadi sesuatu yang tidak terduga, sehingga ingatan mereka menjadi kabur atau hilang.
Tentu saja, ini hanya tebakan Xiao Yan. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, pihak yang terlibat, yaitu api teratai pemurnian iblis dan api pelahap kehampaan, samar-samar sudah merasakan ingatan mereka walaupun hanya sepotong. Di mana pil embrio tingkat D disimpan? Hun Tiandi mengalihkan pandangannya dari pilar batu. Dia melihat api pelahap kehampaan di samping dan dengan lembut berkata. Api pelahap kehampaan menoleh. Matanya menatap ke tepi alun-alun. Aula batu di tempat itu diselimuti kabut tebal. Itu menyebabkan jarak pandang seseorang menjadi terbatas. Wos-wos. Api pelahap kehampaan melebarkan mulutnya. Kekuatan hisap melonjak. Itu langsung menelan kabut yang meresap ke seluruh tempat ke dalam tubuhnya. Dengan kabut yang berhamburan, bayangan besar tiba-tiba menyelimuti seluruh tempat. Semua orang buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk terkejut ketika dia melihat patung batu setinggi 100.000 kaki tiba-tiba muncul di mata mereka. Patung batu itu tampak seperti orang tua. Penampilan itu tidak asing bagi Xiao Yan. Itu adalah pemilik istana Dewa Kuno Toushi yang legendaris. Patung batu berdiri di langit dan aura yang sangat kuat yang tampaknya mendominasi dunia tersebar darinya. Bahkan kelompok Xiao Yan sepertinya ditekan oleh aura sebesar gunung. Beberapa individu yang lebih lemah bahkan berlutut di tanah, menghancurkan tanah batu yang keras menjadi debu. Banyak gugusan cahaya menari di sekitar patung batu. Itu tampak sangat cemerlang jika dilihat dari jauh. Ini adalah metode Qi dan keterampilan Dou. Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat kumpulan cahaya ini. Hatinya dengan cepat terguncang. Ini karena dia menemukan bahwa gugus cahaya itu sebenarnya berisi beberapa gulungan kuno di dalamnya. Dia bisa merasakan spiritualitas yang sangat kuat dari gulungan itu. Jenis spiritualitas ini tidak kalah dengan yang disebut metode Qi tingkat tinggi kelas Tian atau keterampilan Dou kelas Tian. Ratusan metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian. Meski semua yang hadir di sini adalah individu yang luar biasa, koleksi semacam itu tetap menyebabkan nafas mereka tanpa sadar menjadi lebih berat. Metode Qi kelas Tian dan keterampilan Dou kelas Tian dapat dianggap cukup langka bahkan di klan Gu dan Hun. Di tempat ini, bagaimanapun, mereka telah menjadi hal yang biasa dan memenuhi pandangan seseorang. Meskipun keterampilan Dou dan metode Qi kelas Tian sangat menarik bagi mereka, itu tidak membuat para ahli seperti Guiyuan dan Hun Tiandi begitu tertarik kepadanya. Karenanya, mata mereka menyapu ke tempat tersebut sebelum beralih ke tempat lain. Namun, agak mustahil jika melihat apa yang disebut dengan pil embrio tingkat D. Sudah lama sekali tempat ini tidak semarak. Suara samar tua tiba-tiba turun dari langit sementara semua orang mengerutkan kening. Itu bergema di samping telinga semua orang. Suara lansia yang tiba-tiba ini membuat semua orang terkejut. Mereka buru-buru memutar tubuh mereka dan akhirnya mengarahkan pandangan mereka ke lengan patung batu. Ada sosok tua berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Matanya acuh tak acuh saat mereka melihat semua orang. Ekspresi di mata mereka tampak seperti sedang mengamati seekor semut. Dewa Kuno Toushi. Mata kelompok Xiao Yan menyapu pria tua itu dengan pakaian sederhana sebelum mereka mengeluarkan seruan kaget. Perwujudannya sama persis dengan patung batu itu. Selain itu, rambut panjang cerah yang unik adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dewa Kuno Toushi masih hidup? Pikiran yang sangat mengejutkan melonjak ke dalam hati semua orang saat mereka dengan gemetar melihat lelaki tua itu dengan aura yang tampaknya melampaui dunia ini. Apa yang terjadi? Ekspresi Hun Tiandi sedikit jelek. Dia melihat api pelahap kehampaan dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia memang merasakan aura menakutkan dari lelaki tua itu. Aura semacam ini milik Dewa Kuno Toushi. Api pelahap kehampaan mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke orang tua itu. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dia bukan Dewa Kuno Toushi, dia adalah pil embrio tingkat D. Hun Tiandi, Guiyuan dan yang lainnya kaget setelah mendengar kata-kata ini. Segera, mata mereka menunjukkan kilatan aneh saat mereka perlahan mengunci pria tua itu.
"Woi pelahap, apa yang kamu lakukan?" Orang tua di patung batu itu terkejut dan dia berteriak dengan marah. "Anda bertanya apa yang saya lakukan?" Api pelahap kehampaan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar teriakan marahnya. "Brengsek, jika aku tidak membantu Anda dan api teratai pemurnian iblis untuk melarikan diri saat itu, bagaimana Anda berdua akan keluar dari sini? Saat itu, kalian berdua telah berjanji padaku untuk menyelamatkanku dari tempat ini." Orang tua itu, atau lebih tepatnya pil embrio tingkat D, berteriak dengan suara keras. Tubuh semua orang yang hadir gemetar tiba-tiba setelah mereka mendengar teriakannya. Matanya terkejut saat mereka melihat api pelahap kehampaan dan api teratai pemurnian iblis di bahu Xiao Yan. Mereka benar-benar pernah terjebak di tempat ini di masa lalu? Api pelahap kehampaan memiliki perubahan ekspresi. Dia berpikir lama tetapi dia masih tidak dapat menemukan pemandangan seperti itu dari ingatannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara pelan, "Maaf, saya sama sekali tidak ingat tentang masalah yang Anda katakan." Namun, kata-katanya berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. "Namun, saya memang di sini untuk menyelamatkan Anda kali ini. Ikutlah bersamaku." Ekspresi pil tingkat D agak gelap dan tegas. Dia menatap api pelahap kehampaan untuk waktu yang lama sebelum berbalik menuju api teratai pemurnian iblis di bahu Xiao Yan dan bertanya, "Woi pemurnian, apakah kamu masih ingat perjanjian kita saat itu?" "Hah?" Yi kecil terkejut. Ia dengan cepat meraih bahu Xiao Yan dengan ekspresi agak malu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum pernah bertemu denganmu." Ekspresi pil obat tingkat D menjadi sangat suram setelah mendengar ini. Sesaat kemudian, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dia melihat ke patung batu di sampingnya, mengatupkan giginya dan bergumam, "Ini dilakukan olehmu, kan? Ikuti kami." Api pelahap kehampaan melihat pil embrio tingkat D dan tertawa. Sepertinya kamu mengetahui wujudku yang sebenarnya, kan?" Pil obat tingkat D tersenyum dingin, melihat api pelahap kehampaan dan berkata. Api pelahap kehampaan tersenyum. Setelah itu, ekspresinya menjadi tegas saat dia berkata, "Serang!" Blar! Hun Tiandi tiba-tiba melesat ke depan dengan ledakan setelah kata-katanya baru saja diucapkan. Douki yang mengerikan menyebar. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang saat itu dengan kejam menabrak pil embrio tingkat D. Trik yang tidak berguna. Pil embrio tingkat D tertawa dingin setelah melihat ini. Jarinya dengan lembut menunjuk ke depan. Gelombang energi mengerikan yang menerkam ke arahnya benar-benar terpotong. Sangat sulit untuk menangani pil embrio tingkat D ini. Kita harus menangkapnya dulu. Jika tidak, Hun Tiandi mungkin akan mendapatkannya. Jukun berkomentar dengan suara yang dalam setelah melihat Hun Tiandi menyerang. Aye, kalian semua harus waspada terhadap anggota klan Hun lainnya. Gu Yuan mengangguk. Setelah itu, dia memberikan instruksi kepada kelompok Xiao Yan. Keduanya terbang keluar. Segera, energi di tempat ini menjadi liar dan ganas. Gelombang demi gelombang serangan, yang menyebabkan langit dan bumi runtuh, terus-menerus menyerang pil embrio tingkat D. Dihadapkan dengan serangan dari Hun Tiandi, api pelahap kehampaan, Jukun dan Gu Yuan, pil embrio tingkat D itu tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Riak yang menakutkan menyebar saat dia mengangkat tangannya. Itu memblokir serangan dari 4 orang itu. Meskipun dia mungkin tampak tidak terluka, dia tidak dapat bergerak karena dia dikunci. Kelompok Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat mereka melihat bahwa pil embrio tingkat D tidak berakhir dalam kerugian bahkan ketika menghadapi 4 ahli terkuat di benua ini. Hanya 1 pil embrio tingkat D sudah semenakutkan ini. Seberapa menakutkan pil obat tingkat D yang sebenarnya? Kemungkinan bahkan seorang elit Dou Di akan merasa agak direpotkan ketika dihadapkan dengan pil obat tingkat ini. Banyak ahli dari klan Hun siap menimbulkan masalah ketika pertempuran besar yang intens pecah di langit. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya. Yan Jin dan yang lainnya bergegas maju dan memblokir semua ahli dari klan Hun. Para ahli dari klan Hun memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mereka melihat klan Hun menghentikan mereka.
Namun, mereka tidak menyerang. Jelas, mereka ingin menunggu pertempuran besar di langit berakhir. Ini karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran di sana adalah yang paling penting. Siapapun yang berhasil mendapatkan pil embrio tingkat D akan segera dapat membalikkan situasi pertempuran. Oleh karena itu, mereka sadar bahwa hanya ada sedikit efek terlepas dari jenis pertempuran intens yang mereka lawan. Blar 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 blar. 5 sosok disertai dengan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, dengan ganasnya saling bertabrakan di depan mata semua orang. Fluktuasi energi dari mereka menyebabkan bahkan hati mereka yang berada jauh menjadi ketakutan. Untungnya, alam ini sangat stabil. Karenanya, pertempuran besar ini tidak menyebabkan robekan spasial terbentuk. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia memandangi fluktuasi energi liar dan kekerasan di langit, yang menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Tinjunya perlahan mengepal erat. Situasi saat ini benar-benar sedikit rumit. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pil embrio tingkat D adalah sesuatu yang terlalu menakutkan. Oleh karena itu, mereka saat ini tidak hanya perlu mengambil tindakan pencegahan terhadap klan Hun yang merebut pil tingkat D, tetapi mereka juga perlu menjaga dari cedera atau kematian yang disebabkan oleh pil embrio tingkat D. Kedua hasil ini pasti berakibat fatal bagi pasukan aliansi. Oleh karena itu, ada banyak faktor yang harus diambil dengan tepat dalam pertarungan kacau ini.